Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada Arko, kedua Sliss, ketiga Wapo, keempat Jas, kelima Upo, keenam Koal, ketujuh Siko, kedelapan Mimik, ke-9 Enzo, ke-10 Camry, dan terakhir PBRX. Langsung saja ke saham pertama ada Arko yang ditutup di harga 650, menguat 0,76%. Kalau dia transaksi asing net buy, kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar semuanya Arko hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arko kondisi seperti ini agak rawan ya. Kalau dilihat pola-polanya ini pola-pola mau turun, tapi kita lihat aja nih 650-nya bertahan nggak? Ini kan tutup di 650 dan dia udah di bawah EMA 60 garis hitam ini dan EMA 20. Nih dia coba naik gagal. Kecuali dia membentuk candle hijau hari Senin ini ya, candle hijau dan tutup di atas 680 700 tuh oke. Tapi kalau Senin Selasa dia terus turun, ini patah trennya. Kalau ditarik dari 1 November, ini kan uptrend atau pola rising wedge juga bisa ya. Apapun pola yang Bapak Ibu pandang ya seperti ini bisa. Ini patah tren kalau jebol 650. Mungkin mantul di 600 bisa jadi mantul, tapi mantul terbatas. Mampatin aja. Pokoknya kuncinya nih 650 jangan turun dari itu untuk Arko ya. Ini saham sektor EBT ya, energi baru terbarukan. Jadi seperti itu untuk Arko. Tren uptrendnya kalau sejak IPO 12 Juli sih masih uptrend, cuman takutnya ya dibawa turun lebih dalam nih kan ya. Nah seperti ini bisa gambarannya juga. Nah ini dia kalau patah trennya ya bisa ke bawah. Menurut saya sih bisa jebol nih, hati-hati lah ya. Pokoknya Senin ini hari ini dan besok harus hijau untuk Arko. Kalau dilihat dari candle mingguannya jelek ya, walaupun koreksi pelum kecil tapi sinyalnya jelek nih menurut saya loh ya. Jadi hati-hati kalau jebol 650 untuk Arko. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Sliss yang ditutup di harga 244 terkoreksi 3,17%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya Sliss di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sliss kondisinya cukup bagus ya. Di atas 240 tuh bagus. Kecuali ini jebol false dan ya turun. Kalau pola seperti ini ya. Kalau saya lihat masih antara mau naik dan turun. Masih 50-50 ini. Kita lihat Senin Selasa konfirmasinya. Nah candle minggu kemarin itu hammer terbalik. Tapi volumenya kecil ya. Biasa. Coba ya Senin Selasa hati-hati kalau jebol 240 arahnya ke bawah. Jadi kalau mau bagus ya Sliss hari ini dan besok harus rebound ya. Kalau bisa tembus 260, kalau bisa 280 tuh ya. Ini kan dia masih tertahan di EMA 20-nya garis biru dan support resisten klasik yang ditarik garis ya. 240 tuh harus dijaga oleh Sliss. Jadi seperti itu untuk Sliss. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wapo yang ditutup di harga 232 menguat 16%. Kalau dia transaksi asing ada net buy tapi tipis. Kalau dia bokal summary-nya Wapo hampir seimbang aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk Wapo, lihat dari candle. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Wapo sudah membentuk swing low yang lebih tinggi di 190 185 dan dia bergerak di atas EMA 20 EMA 60. EMA CD-nya sudah akan memotong ke atas lagi dan apakah ini bisa lanjut naik? Resisten kunci kemungkinan besar bisa ya. Jadi ini kalau ditarik trennya ya 260 sekitaran 250. Nah itu kalau tembus itu sih oke tuh Wapo ya. Dia sudah membentuk swing low. Apakah ditarik seperti ini juga bisa nih ya. 240 250 itulah ya konfirmasinya. Tembus itu siap-siap ke atas untuk Wapo. Jadi menarik nggak untuk Wapo? Menarik untuk Wapo kalau dilihat dari candle mingguannya juga bagus ya. Dia berhasil bertahan atau menembus kembali resisten sebelumnya, sebelum 240 di 220. Naik turunnya kan 20 poin. Nah ini tembus juga nih. Dan dia sudah konfirmasi membuat swing low. Jadi kalau nekat beli di harga sekarang, yang penting cut loss kalau udah jebol 250 untuk Wapo ya. Jadi menarik nggak untuk Wapo? Semestinya harusnya menarik. Ini dia lagi dalam pembentukan rounding bottomnya untuk naik lebih tinggi untuk Wapo. Tapi disclaimer on, kuncinya jangan turun dari 250 tuh ya nih. Mohon maaf 220 turun dari EMA 20-nya nih udah tinggalin aja. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 180 takutnya nyangkut dan disiplin aja. Misalnya turun 5% 6% cut aja. Berarti kan memang nggak mau naik saham tuh kalau sudah turun sekitar 5-6% dari Bapak Ibu beli. Tapi belinya bukan di pucuk ya. Misalnya belinya dekat-dekat support di 230, 226. Jadi kan dekat-dekat support atau 224 itu dekat-dekat support kan. Ya udah turun dari itu tinggalin. Jadi seperti itu untuk Wapo menurut saya sih menarik. Masih ada peluang untuk naik minggu ini.
Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JAS yang ditutup menguat 10,58% ke harga 94. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal semuanya JAS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JAS, apakah ini sinyal untuk dia balik arah? Kalau dilihat, ya ini dia rejection. Ya dia sempat turun offset dari support 90, tapi kemudian tarik naik ya. Sempat 2 hari dia di bawah, terus ditarik hari ketiga. Dengan volume bagus, Morowoju juga candlenya bagus. Apakah ini konfirmasi karena dia sudah di atas EMA 20-nya lagi, dan ya memang downtrend. Tapi kemungkinan nih sinyal ada untuk pembalikan arah. Tapi disclaimer on ya, kelihatan 5 hari dia koreksi itu volumenya makin kecil, kering ya, dan ditarik naik lagi, tembus lagi 90 dengan volume besar. Kalau dilihat dari candle weekly-nya sebelumnya rejection ya, hammer terbalik terus rejection. Oke nih, koreksi volume kecil minggu kemarin semestinya sih lanjut. Tapi harga sekarang hitung aja ya, risk rewardnya, supportnya 100, supportnya di 90. Seperti itu untuk JAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UFO yang ditutup menguat 6,81% ke harga 282. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya UFO ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UFO ada akumulasi, kondisi seperti ini. Kita lihat aja hari ini tembus nggak itu 290-300-nya. Konfirmasinya 290-300 tembus, oke. Supportnya pakai aja 280. Kalau dia merah lagi, ya kalau berminat, tapi ini disclaimer on ya, tinggalin aja. Tutup di bawah 280 ya tinggalin aja. Menurut saya lah ya, kalau ditarik tren dari semenjak dia membentuk trend line-nya ini, nah ini udah dipatahkan kan, dia lagi konsol. Kalau ditarik dari sini juga bagus nih. Kuncinya 280, jangan turun dari itu untuk UPO ya kalau berminat. Tapi volumenya besar-besar nih, nggak tahu apakah crossingan ya. Ini bagus juga nih candlenya mingguannya ya. Minggu lalu tutupannya di atas 280. Tinggal tunggu tembus 300 sih bisa uptrend. Sinyal untuk UFO reversal. Ya, tapi ini dia sempat naik terus dibantai turun lagi. Oh, ini baru IPO juga ya. Tahun lalu 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Ini volume mulai meningkat. Apakah ini akumulasi? Kita lihat aja ya. Kuncinya 300 dan jangan turun. Tren jangka pendek lah ya. Jangan turun dari 280. Seperti itu untuk IPO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Koal yang ditutup menguat 6,8% ke harga 157. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Koal diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Koal pembalikan arahkah? Setelah dia mendekati harga IPO-nya ditarik naik, mungkin bisa jadi ada pola dead cat bond sampai 180 sampai 200 itu. Jadi bisa dimanfaatin nih kalau berminat, tapi ini disclaimer on. Hitung aja kalau dilihat supportnya mana? 150. Pakai 150 aja supportnya. Kalau turun dari 150 udah gagal. Kalau mau bagus ya Senin Selasa ini dia lanjut naik atau koreksi tipis, nggak turun lebih dari 148 lah, 150 itulah coba ya, atau 147. Pokoknya di bawah itu udah menurut saya sih lemah untuk Koal. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga volumenya besar, ada tarikan ya. Semoga aja nih ada pembalikan arah karena volume meningkat minggu kemarin dengan ekor yang panjang. Berarti ada buying power dari bawah. Kita lihat aja minggu ini lanjut nggak naik. Targetnya itu kalau rebound ya bisa sampai 180 untuk Koal. Lebih bisa jadi aja kan dia bisa arah. Jadi seperti itu. Untuk Koal langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Siko yang ditutup di harga 164. Menguat 5,12%. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dia bakal semarinya Siko hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Siko dia mantul dari 155. Dulunya itu neckline. Tapi menurut saya sih polanya volume bagus meningkat ya. Cuman harga belinya nih yang agak tanggungnya jauh. Supportnya itu di 155. Sampai ya 150-155 itu area support, area demandnya. Dia nggak nyampe 150 udah ditarik naik lagi kan. Seperti itu. Untuk Siko, kalau dia dari candle weekly-nya, doji, koreksi minggu kemarin dengan volume makin kecil. Bisa jadi ada teknik rebound juga ya. Dimanfaatin bisa nih 180-185 itulah target untuk Siko. Lebih dari itu ya bonus ya. Area atas ini 180 nih, ada neckline. Ya 180-185. Seperti itu untuk Siko. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mimik yang baru IPO 3 hari menguat 5,36%. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia bakal semarinya ada akumulasi di Mimik ya. Menarik nih.
brokernya underwaternya akumulasi nih si YP. Langsung saja ke teknikalnya, tapi ini saham high risk ya, bisa jadi dibuka langsung ARB lagi. Hati-hati ya, kalau trading saham ini ya cara scalping, ODT fast trade ya. Kalau tertarik tuh belajar di kelas Borneo Trader cara scalping di saham IPO, saham gorengan itu bisa dipelajari. Jadi untuk mimik menurut saya sih karena ini baru ARB 2 kali, mungkin pasti bisa jadi ada tarikan masih ya. Masih bisa ke atas, cuman hati-hati kalau dilihat support kuatnya itu di 220 ya, atau ini pakai ini aja ya, 210 lah, 220 210 itu support kuatnya. Cuma ini high risk ya, atur aja bagaimana strateginya untuk mimik. Jadi ada peluang kalau saya lihat karena underwaternya itu akumulasi, walaupun memang menganalisa saham yang baru IPO baru 3 candle ini memang agak noise, itu harus dilihat dari bid offer atau chart time frame lebih kecil. Ya, 4 jam misalnya kita bisa lihat tuh analisanya. 4 jam juga kelihatan volume meningkat ya. Dan kelihatan 2 jamnya juga bagus ya meningkat volumenya ya, pakai 1 jam bisa juga nih. Nih kelihatan dia konsol. Nah, jadi seperti itu ya. Cuman ya memang harus lihat bid offer, lihat bagaimana tekniknya. Kalau mau trading di saham yang baru IPO, bisa nggak ditradingkan? Bisa, di scalping juga bisa ya. Jadi seperti itu. Untuk mimik karena underwaternya akum, ya bisa jadi ditarik naik lagi nih mimik. Jadi seperti itu ya. Untuk mimik langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Enso yang ditutup menguat 2,98% ke harga 69. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker semarinya Enso didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Enso didistribusi tapi dia terus membentuk higher low dan dia berhasil menembus. Kalau saya lihat sih 6869 ini area support atau 70 itulah apakah ya ini areanya. Dapat ya 6869 tuh itu yang mestinya dijaga. Kalau dia merah lagi turun ke 6867 mending tinggalin dulu ya. Kalau kondisi seperti ini harus lanjut naik, nggak boleh turun. Ini kan dia sudah membuat swing low-nya. Jadi seperti itu ya. Untuk Enso kalau saya lihat sih saham-saham gorengan yang akan bergerak lagi di minggu ini ya, sampai Goto itu buka bangun, baru mungkin saham-saham big cap LQ45 mulai ditarik lagi ke atas ya, seperti TLKM, ICI. Jadi sebelum Goto buka kemungkinan masih akan bergerak saham-saham yang likuiditas kecil, gorengan ya itu. Jadi bisa dimanfaatkan dengan scalping ya, dengan porsi yang lebih kecil ya, jangan juga terlalu agresif ya dengan dana-dana besar, kecuali memang bid offernya cukup. Lotnya ya bisa juga dananya disesuaikan lah dengan market seperti ini ya. Scalper tuh bisa menyesuaikan market sepi mainnya sekecil, market rame mainnya besar. Seperti itu. Tergantung sahamnya yang dilihat dan likuiditasnya. Jadi seperti itu ya untuk Enso. Kalau dilihat dari candle weekly-nya dia terus membentuk ekor ya, ini sangat beresiko nih kalau beli di pucuk nih. Hati-hati kalau Enso ini bagusnya belinya buy on support, buy on weakness. Kalau buy on breakout itu harus siap-siap stop loss mepet aja daripada dibawa nyelam lebih dalam. Itu aja ya. Karena ini dia terus membentuk higher high, higher low, ekor panjang. Jadi hati-hati pola-pola seperti ini. Nih, bisa jadi ada bantingan tiba-tiba langsung ARB kan. Sangat beresiko nih kalau main di trading saham ini ya. Harus dipantengin lah. Jadi seperti itu. Untuk Enso langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Camry yang ditutup di harga 4.460 menguat 2,52%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker samarinya Camry ada sedikit akumulasi tapi likuiditasnya sangat kecil ya. Hindarilah kalau beli saham ini. Bisa beli, jual susah. Kecuali Bapak Ibu mainnya 2 lot, 10 lot ya mungkin gampang. Kalau 1000 lot, 500 lot coba kita lihat ya. Nih kan susah jualnya, susah. Bandarnya bisa guyur kalau lihat banyak penumpang besar di dalam kan. Jadi kebaca tuh kalau retail masuk di saham yang likuiditas yang kecil seperti ini. Ini 46 aja. Bapak Ibu HK aja 1000 lot nih udah bisa makan 3 papan kan. Nah, mending hindarilah kalau kecuali investasi seperti itu. Jadi kalau dilihat secara teknikalnya dia nih lagi konsolidasi. Supportnya ada di 4.200. Ini yang harus dijaga oleh Camry. Nih ya supportnya, kalau support minornya 4.400. Kalau 2 support nih jebol ya tinggalin aja dadah. Gitu aja ya untuk Camry. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PBRX yang ditutup di harga 121 menguat 1,68%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya PBRX
di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, PBRX dia mantul tapi nggak kuat, volumenya sangat perlu hati-hati. Ini bisa jadi double bottom kalau bertahan di atas 120. Kalau dia kembali turun di bawah 115, hati-hati untuk PBRX. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, ini bisa jadi swing low ya, karena dia 3 hari koreksi volume kecil. Bisa jadi ini trade black crow, walaupun nggak seimbang, tapi pola-polanya mirip. Tinggal nunggu konfirmasinya. Senin dan Selasa ini harus hijau. Jangan sampai jebol 120, 117, 115 itu. Ya, kalau jebol gagal lagi untuk PBRX mencoba uptrend. Ini kan dia lagi di dalam downtrend channelnya atau di dalam pola descending triangle. Nunggu break 130 ini ya, konfirmasi titik aman pertamanya itu 130, bergerak di atas EMA 20 nya ini garis biru, bisa ada peluang mencoba uptrend dan ini koreksi ABC, bisa terjadi seperti itu ini ya, ABC. Nah, hati-hati, si jebol gagal, itu aja ya. Mau koreksi ABC nya ya semestinya 120 atau 116 maksimal turunnya itu harus dijaga oleh PBRX. Tapi menurut saya kalau udah di bawah 120, sinyal untuk dia turun tuh lebih besar ya daripada dia naik. Itu ya, tapi disclaimer on nih. Jadi seperti itu. Untuk PBRX langsung saja ke saham terakhir. Ada Raja yang ditutup di harga 940, terkoreksi 1,57%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Raja hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Raja masih di dalam uptrend channelnya, tapi sudah mulai lemah karena di tanggal 6 Desember dia lemah turun membentuk candle hammer terbalik dan terus membentuk low baru. Jadi hati-hati nih untuk Raja. Menurut saya sih udah lemah. Raja ini potensi bisa jebol 940, 930 nya tuh. Mungkin mantul di 900 ya, mungkin aja, tapi mantul-mantul terbatas ya. Sepertinya sih downtrend, mulai distribusi. Itu menurut pandangan saya ya, karena dia udah rally dari 100 sampai 1200, 1000% naik. Ya kalau dia turun ya wajar ya. Dan ini kan kelihatannya uptrend channel, tapi lihat kalau jebol 980 sinyal untuk turun ke bawah. Ini bisa jadi kan waktu itu ini fase akumulasi, fase partisipasi, dan fase distribusi, redistribusi atau kapitulasi, dan kemudian baru akumulasi lagi di bawah. Jadi hati-hati nih untuk Raja, jebol 900 sinyal untuk terus distribusi menurut saya. Tapi ini disclaimer on, bukan nakutin ya, cuman ya itu kita bicara teknikal. Jadi teknikal itu kan ada support-support kunci yang harus dijaga kalau sahamnya memang masih mau bertahan. Kalau itu jebol berarti sinyal untuk dia terus turun. Contohnya Raja. Menurut saya 900 tuh harga psikologisnya. Jebol itu turun lebih dalam. Sebenarnya 1000 itu aja udah harga psikologis. Ya sudah jebol itu ya udah tinggalin. Tapi bisa konfirmasi 900 jebol itu bisa turun lebih dalam. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.